بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kita melanjutkan membaca kitab dari syarah As-Salasatul Usul yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Dan kita masuk pada poin, kalau di buku terjemahannya itu di halaman 76, yaitu Rabb adalah yang berhak disembah, begitu pula dasar-dasarnya atau dalil-dalilnya. Kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, kalau matannya ini berarti di halaman di halaman 69. Jadi penjelasannya itu nomor 11 pada halaman 76. Kalau matannya di halaman 69, ya, kalau matannya di halaman 69. Kita baca dulu matannya di halaman 69. War-rabbu huwal ma'budu. Rabb, ya, Ar-Rabb adalah apa? Al-Ma'bud, ya, ini apa yang disembah. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya ialah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat 21 sampai 22 ketika Allah taala berfirman, ya ayyuhan nas ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum. Sembahlah Allah Subhanahu wa taala atau sembahlah Rabb kalian yang telah menciptakan kalian. Walladzina min qablikum, dan juga menciptakan orang-orang yang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Kemudian Allah sebutkan sifat lagi, yaitu sifat dari Allah Subhanahu wa taala. Sifat dari Rabb ialah apa? Alladzi ja'ala lakumul arda firasya. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan bumi ini sebagai hamparan, was samaa'a binaa'a, dan langit sebagai apa? Atapnya. Wa anzala minas samaa'i ma'an, dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan dari langit itu air. Fa akhraja bihi, yang dimana dengan air tadi Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan ats-tsamarat, yakni buah-buahan, rizqan lakum, sebagai rezeki untuk kalian. Fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun, maka janganlah kalian menjadikan untuk Allah Subhanahu wa taala apa? Tandingan-tandingan, wa antum ta'lamun, sedangkan kalian apa? Mengetahuinya. Nah, ini adalah apa? Matannya. Sekarang kita baca penjelasannya di halaman 76 lagi. Qauluhu, perkataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab yang berkata Ar-Rabbu huwal ma'bud, Rabb adalah yang berhak disembah. Yushirul muallifu rahimahullahu ta'ala, di dalam tulisan ini penulis mengisyaratkan bahwasanya ila qaulihi ta'ala, ya, mengisyaratkan kepada firman Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Di dalam surat apa? Surat Al-A'raf ayat 54, kata Allah mengatakan, inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam thumma istawa 'alal 'arsy yughshil laila an-nahar yatlubuhu hasitha wasyamsa wal qamara wan nujuma musakhkharatin bi amri ala lahul khalqul wal amr tabarakallahu rabbul alamin.
Tulisan beliau rahimahullah yang mengucapkan yakni Ar-Rabb adalah sesuatu yang berhak disembah, itu sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala tadi di dalam surat apa? Al-A'raf ayat keberapa? 54. Yang dimana dalam surat Al-A'raf ayat 54 Allah taala berfirman, "Inna rabbakum", sesungguhnya Rabb kalian siapa? Allah, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Siapa Allah itu? Alladzi khalaqas samawati wal ard fi sittati ayyam, yang dia itu telah menciptakan langit-langit dan juga bumi dalam berapa masa, atau dalam 6 hari atau 6 masa. Thumma stawa 'alal 'arsy, kemudian dia beristiwa tinggi dan meninggi di atas arasy-Nya. Yughshil lailan nahara yatlubuhu hafitha, dia menutupkan malam kepada siang, ya, yang mengikutkannya dengan apa? Dengan cepat. Kemudian kata Allah mengatakan, wasyamsa wal qamara wan nujuma musakhkharatin bi amri, dan dia pula yang menciptakan apa? Matahari, bulan dan juga bintang-bintang tunduk terhadap perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Ala lahul khalqu wal amru, ketahuilah manusia bahwasanya apa? Segala penciptaan dan segala urusan itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Tabarakallahu rabbul alamin, maha suci Allah Rabb semesta alam. Jadi penulis di sini itu mengisyaratkan bahwasanya Rabb kita itu dialah yang menciptakan apa? Langit, bumi dalam 6 masa. Begitu pula menciptakan apa? Matahari, bumi dan juga apa? Bintang-bintang. Sebagaimana Allah telah berfirman tadi dalam surat apa? Al-Baqarah ayat 21-22 bahwasanya apa? Allah itu menciptakan apa? Menciptakan kalian dan menciptakan orang-orang sebelum apa kalian. Makanya dalam surat Al-Baqarah di akhir ayatnya Allah berfirman, karena Allah yang menciptakan kalian dan juga orang-orang sebelum kalian, dan juga karena Allah Subhanahu wa taala menjadikan bumi ini sebagai hamparan, dan karena Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan dari langit itu apa? Air, dan karena Allah Subhanahu wa taala menjadikan apa? Langit ini sebagai atap, maka kata Allah di akhir ayat apa? Fala taj'alu lillahi andadan. Janganlah kalian jadikan bagi Allah Subhanahu wa taala tandingan. Berarti kalau kita tidak boleh menjadikan selain Allah Subhanahu wa taala sebagai tandingan-tandingan, maka Ar-Rabbu huwal ma'budu, maka dialah Rabb yang berhak apa? Disembah. Enggak boleh kita menjadikan apa? Ada sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, beliau mensyarah tulisan atau perkataan dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam kitabnya, Farrabbu huwal ma'budu, maksud dari Rabb yang adalah yang berhak disembah ialah apa? Huwallazi yastahiqu an yu'bada, dialah Allah Subhanahu wa taala yang berhak untuk diibadahi atau disembah. Au huwallazi yu'badu listihqaqihi lil ibadati, atau dengan kata lain dia ini disembah karena dia memang apa? Berhak untuk diibadahi. Walaisal makna anna kulla mun'ubida fahuwa rabbun, bukanlah makna Rabb ialah apa? Segala sesuatu yang disembah maka dia menjadi Rabb, tidak. Fal alihatul lati tu'bad min dunillah wattakhadaha ibaduha arbaban min dunillah laysat arbaban. Tetapi mohon maaf, walaisal makna, bukanlah makna setiap yang diibadahi ya itu adalah Rabb. Maka kalau demikian, maka Tuhan-Tuhan yang disembah oleh selain Allah Subhanahu wa taala dan juga dijadikan oleh manusia sebagai sesembahan, itu bukanlah Rabb, bukanlah sesembahan. War-Rabbu, siapa yang dimaksud Rabb di sini? Yaitu sudah pernah kita pelajari, yaitu apa? Al-Khaliqul Malikul Mudabbiru li jami'il umur. Rabb yang disembah di sini siapa? Yaitu yang dialah yang menciptakan, yang memiliki serta apa? Mengatur seluruh alam semesta ini. Itulah yang berhak apa? Disembah. Jadi bukanlah Rabb yang diakui oleh manusia kemudian dijadikan apa? Sesembahan lalu dikatakan adalah Rabb, tidak. Bukanlah Rabb ya yang diikuti ya kemudian akhirnya apa? Disembah lalu dia yakni apa? Itu adalah Rabb, bukan. Ar-Rabb al-Ma'bud yang disembah itu adalah apa? Al-Khaliqul Malikul Mudabbiru li jami'il umur, yaitu Rabb yang dia itu menciptakan, memiliki dan juga mengatur alam semesta ini. Dialah apa? Yang berhak untuk apa? Disembah. Maka dari itu ya,
Bagaimana mungkin ya bisa dikatakan yang tidak bisa menciptakan malah disembah? Ini tidak boleh. Bagaimana mungkin zat yang dia itu tidak menciptakan kok malah disembah? Misalnya di dalam sebuah surat, dalam surat Al-Furqan ayat yang ketiga. Surat apa ibu-ibu? Al-Furqan ayat yang keberapa? Ayat yang ketiga. Allah Ta'ala berfirman, وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاةً وَلَا نُشُورًا. Kata Allah Ta'ala mengatakan di dalam surat apa tadi? Surat Al-Furqan ya, ayat yang ketiga. Allah Ta'ala mengajak manusia di dalam ayat ini untuk apa? Untuk berpikir bahwasanya apa? Jangan sampai kita ini menjadikan yang tidak menciptakan apa-apa malah disembah. Kata Allah mengatakan, wattakhadhu min dunihi alihatan. Kemudian mereka mengambil ya sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Untuk disembah. Yang di mana sesembahan-sesembahan selain Allah tadi Allah sebutkan apa? La yakhluquna syai'an wa hum yukhlaqun. Mereka ini tidak menciptakan sesuatu apapun, justru mereka yang sebetulnya sedang diciptakan. Bayangkan, mereka ini tidak menciptakan apa-apa, tetapi justru mereka malah diciptakan. Tapi kok boleh disembah? Kan tidak masuk akal. Wala yamlikuna li anfusihim darran wala naf'an. Dan mereka ini tidak bisa memiliki kuasa untuk apa? Menolak suatu kemudaratan atau mengambil manfaat. Tidak bisa. Lihatlah orang-orang yang mengambil peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, mengambil sebab wali yang sudah mati atau orang-orang yang sudah mati ya, dijadikan apa? Hal untuk apa? Menolak mudarat, dan dijadikan hal sebagai apa? Mengambil manfaat. Lihatlah, mereka ini tidak bisa menolak mudarat dari dirinya sendiri dan juga tidak bisa apa? Mengambil manfaat untuk diri mereka sendiri. Kok malah disembah? Ya, misalnya kita pergi ke dukun-dukun, biar apa? Biar kaya. Tapi dukunnya sendiri apa? Miskin. Betul apa tidak? Lah iya betul. Ayatnya betul berkata begitu. Wala yamlikuna li anfusihim darran wala naf'a. Mereka sendiri tidak bisa mendatangkan manfaat untuk apa? Diri mereka sendiri. Buktinya apa? Ya itu tetap misalnya yakni apa? Pakai susu. Biar apa? Punya istri cantik atau punya suami ganteng. Lah istrinya para dukun juga apa? Biasa-biasa. Bahkan banyak dukun pun apa? Enggak kawin-kawin ya. Nauzubillah. Anda bisa berpikir gimana otak mereka ini? Mereka tidak bisa menolak mudarat untuk diri mereka sendiri, dan mereka juga tidak bisa mendatangkan manfaat untuk diri mereka sendiri kecuali dengan apa? Seizin dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam surat Al-Furqan yang ketiga, Allah mengajak manusia untuk berpikir ya. Bagaimana mereka bisa menjadikan sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan-Tuhan, padahal apa? La yakhluquna syai'an wa hum yukhlaqun. Mereka tidak bisa menciptakan sesuatu apapun, dan mereka itu padahal diri mereka sedang diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wala yamlikuna li anfusihim darran wala naf'an. Mereka itu tidak bisa menolak mudarat. Buktinya apa? Dukun ada yang sakit apa tidak? Ada. Bisa enggak dukun nolak, saya enggak mau sakit selamanya sampai mati? Bisa apa tidak? Enggak bisa. Dukun juga bisa apa? Sakit. Ya. Ada ya tak dukun tidak sakit? Tidak ada. Dukun pasti apa? Sakit. Ada sakitnya di masa hidupnya. Ya. Dukun juga ada yang mati kok. Iya apa tidak? Betapa banyak di Indonesia orang-orang yang dianggap sebagai apa? Orang pintar, tetapi apa? Mati juga. Makanya di akhir ayat Allah firman apa? Wala yamlikuna mautan wala hayatan wala nusyura. Mereka juga tidak bisa memiliki kuasa dalam rangka apa? Mematikan, menghidupkan, dan juga apa? Menghimpun atau membangkitkan manusia. Kok bisa-bisanya ada dukun yang mengata, oh tahun 2024 ini nanti yang mati ini. Yang mati itu orang terkenal, artis. Kayak kemarin Pak, ramalan masuk 2024 itu Pak. Terus nanti ya bodohnya itu ya, kok ada wartawan kok tanya-tanya hal begini sama dukun. Padahal dia tuh udah sekolah kan tinggi-tinggi biar jadi wartawan pinter, ya berakal, logikanya berjalan ya. Tapi nanti ujung-ujungnya begini, ya nanti ini percaya nggak percaya dikembalikan ke kalian masing-masing. Gak usah disebar kalau menurut saya. Ini merusak akidah manusia. Oh nanti yang cerai ini nanti artis berinisial. Jadi saya dengar nih Pak, tahun 2024 artis berinisial M cerai sama suaminya, baru nikah.
Naudzubillah. Ya, nah kebetulan lewat di YouTube Pak ya. Lewat kok begini, tambah rusak Pak ternyata. Akhirnya orang di komentar itu pada menebak-nebak siapa artis berinisial M baru nikah. Wah, pada nulis di komentar semua Pak. Wah ini, nggak ada lagi. Wah, semuanya ambil semua. Naudzubillah. Ya. Dia tuh nggak tahu kapan dirinya mati, kok dia apa? Bisa meramal orang bisa apa mati. Dia nggak tahu kapan dirinya sakit, kok bisa tahu kapan orang ini bisa apa sakit. Ya, dia tidak tahu ya kapan seseorang itu akan menikah, kok apa malah meramal orang lain apa akan cerai, nggak bisa Pak. Ya. Maka dari itu di sini disebutkan farrabbu huwal khaliqul malikul mudabbir li jami'il amr atau li jami'il umur. Ar-Rabb ialah yang dia menciptakan, memiliki dan mengatur seluruh perkara. Ya. Kemudian di sini disebutkan ya di dalam ayat ini juga, dalam tulisan ini, qauluhu, perkataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab yang berkata wad dalilu. Dalilnya adalah maksudnya ialah ad-dalilu dalil ala anna rabba huwal mustahiqqu lil ibadah. Maksudnya ialah apa? Dalil yang menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala atau Rabb ialah yang berhak untuk diibadahi. Apa tadi firman-Nya surat Al-Baqarah ayat 21 sampai 22, kata Allah berfirman, ya ayyuhan nas. Apa arti ya ayyuhan nas? An-nida'u muwajjahun li jami'in nas min bani Adam, yaitu seruan yang ditujukan kepada seluruh manusia. Ya. Kalau sudah disebut ya ayyuhan nas berarti apa? Seluruh manusia. Maka disebutkan an-nida'u muwajjahun li jami'in nas, yaitu seruan atau panggilan yang diarahkan atau ditujukan kepada seluruh manusia min bani Adam, dari keturunan anak cucu Adam. Amarahumullah, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan mereka apa itu? Ubudu ya ayyuhan nasu budu rabbakum. Apa seruannya? An ya'buduhu wahdahu la syarika lahu, agar mereka hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak dipersekutukan. Allah Subhanahu wa taala tidak boleh. Ya. Jadi di poin yang ke-13 itu ya. Kemudian lanjut lagi, fala yaj'alu lahu andadan, maka tidak boleh bagi manusia menjadikan bagi Allah Subhanahu wa taala tandingan-tandingan. Wa yubayyinu, ya, dan di sini ya Allah menjelaskan annahu, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala innamastahaqqal ibadata, dialah yang berhak untuk diibadahi, likaunihi, karena dia sebagai apa? Likaunihi huwal khaliqu wahdahu la syarikalah, karena dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan sendirian, tidak ada sekutu yang menciptakan, enggak ada. Jadi kenapa Allah Subhanahu wa taala yang berhak diibadahi? Ya karena Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan, tidak ada lagi yang menciptakan. Berbarengan tadi dengan apa? Dengan surat apa tadi? Surat Al-Furqan ayat ketiga, dan juga surat apa? Al-A'raf tadi ayat keberapa? 54. Karena sebab Allah Subhanahu wa taala menciptakan itu semua sendirian, maka disebutkan apa? Annahu innamastahaqqal ibadata. Hal ini menunjukkan bahwasanya hanyalah Allah Subhanahu wa taala yang berhak untuk apa? Mendapatkan peribadatan. Likaunihi, karena dia huwal khaliqu, dialah pencipta, wahda, sendirian, la syarikalah, tidak ada yang bersekutu dalam Allah di dalam masalah, atau tidak ada yang bersekutu bersama Allah di dalam masalah penciptaan, tidak ada. Buktinya apa? Buktinya di setiap bayi yang lahir itu mukanya bisa sama? Enggak. Beda-beda toh. Ada yang pesek hidungnya, ada yang dari lahir rambutnya sudah tebel, ya kan? Ada yang dari lahir botak, ya. Ada yang dari lahir hitam, ada yang dari lahir apa? Putih, ya. Ada yang dari lahir matanya sipit, ya kan? Nggak ada yang tahu siapa yang menciptakan itu semua. Nggak ada yang bisa. Bisa tak orang tua pengen anaknya, saya pengen anak saya nanti kalau misalnya lahiran dimodifikasi, saya pengen anak saya gantengnya kayak ini, badannya kayak ini, ya. Kemudian apa? Solehnya kayak ini, nggak bisa. Semua itu ciptaan siapa? Ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada yang lahirnya beratnya cuma 2,7 kilo. Ya, ya apa tidak? Iya.
Ada yang lahirnya sudah beratnya 3,5 kilo. Saya lahir ketika bayi, saya lihat, kata ibu saya, kamu lahir dulu tuh beratnya 4,1. Saya ini dulu lahir beratnya 4,1. Makanya kalau saya pikir, ya sekarang gede. Tapi juga nggak mesti, Bu ya. Saya punya saudara perempuan, sepupu perempuan, itu ketika lahir beratnya 4,9 kilo. Nah, serius, itu masih ada di kalendernya itu. Kalender apa namanya? Pigoranya dia di kamarnya 4,9 kilo. Tapi sekarang dia krempeng. Maksudnya langsing perempuan ya, nggak gemuk ya, juga nggak kurus ya, langsing, badannya bagus, semampai, tinggi kayak ibunya. 4,9, Bu. Ternyata saya kira 4,9 itu paling besar. Saya pernah mendapati seorang ibu, ya saya dengar khabar dari saudara kami juga ya, lahir anaknya tuh 5,2. Itu yang saya tahu. Saya nggak tahu ibunya gimana susahnya melahirkan anak seperti itu ya. Itu pada umumnya sesar, Bu ya. Kalau udah 5,2 itu pada umumnya sesar, pada umumnya. Ya. Antum lahir berapa beratnya Mas Albani? 3, masih normal. Jenengan berapa, Pak? Nggak ngurus, Pak ya. Yang penting sehat kalau sekarang, ya kan? Tapi lihatlah semua ini. Ada yang besar, ada yang kecil, ya. Bahkan ada yang sudah putih kulitnya, ya. Ada yang memang hitam, ada yang hitam dulu baru jadi putih, ya kan? Betul kan? Ada anak-anak kita lahir, generasi keturunan kita, ya, hitam, tapi ada saat gede semakin putih, ya. Nggak tahu gimana tuh. Allah SWT takdirkan itu semua, Pak. Dan kita manusia tidak bisa ikut campur dalam masalah hal yang demikian. Maka karena sebab Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan satu-satunya dan yakni memiliki satu-satunya dan dia mengatur satu-satunya, maka dialah yang berhak untuk apa? Disembah, dimintai, takut, berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lihat di poin nomor 14 halaman 77. Ya. Qauluhu, perkataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab yang mengatakan alladzi khalaqakum. Kan ya ayuhan nas, wahai manusia, ubudu rabbakum, sembahlah Rabb kalian, alladzi khalaqakum. Dialah yang yaitu dia yang menciptakan kalian. Apa artinya? Hadihi sifatun kashifatun tu'allilu ma sabaqa ay ubuduhu li'annahu rabbukumul ladzi khalaqakum. Di sini disebutkan yaitu apa? Ini adalah alasan dari apa yang telah dikemukakan pada masa yang telah berlalu, yaitu apa? Ubuduhu. Karena kamu yang diciptakan dahulu ya. Jadi ini alasan. Alasan yang menjadikan kita kenapa harus kita ini menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ingat toh, dulu itu Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan apa kalian. Maka sekarang apa? Ubuduhu. Jadi, Pak, ini perintahnya, ya ayyuhannas ubudu rabbakum, ini perintahnya. Kemudian setelah itu kalimat itu yaitu kalimat apa? Alasan yang menjadikan kenapa kok kita ini harus menyembah Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yaitu apa? Alladzi khalaqakum. Karena dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kalian, maka sembahlah Allah Subhanahu wa taala. Lianna rabbakum, karena sesungguhnya Rabb kalian, alladzi khalaqakum, ya, yang telah menciptakan kalian. Famin ajli kaunihi, karena dialah Allah Subhanahu wa taala menciptakan kalian, ar-rabbul khaliqu kana lizaman alaikum an ta'buduhu. Karena dialah yang menciptakan kalian, maka wajib bagi kalian untuk menyembah hanya kepadanya. Walihada naqul, maka dari itu kita katakan yalzamu kullu man aqarra bi rububiyyatillahi an ya'budahu wahda wa illa kana mutanaqidon. Perhatikan. Wajib, maka kita katakan wajib bagi orang yang mengakui rububiyahnya Allah agar dia beribadah hanya kepada siapa? Allah. Berarti, Pak, orang yang mengakui rububiyah melazimkan dia juga harus mengakui apa? Uluhiyah. Tak ulangi ya. Di sini kalau terjemahannya mana? Yang mana terjemahannya? Nah, ini yang bawah. Ya, yang bawah di poin 14 halaman 77. Karena itu kita katakan bahwa wajib bagi setiap orang yang mengakui rububiyah Allah, maka dia juga apa? Harus menyembah Allah semata. Berarti kalau rububiyah kan kita sudah melajari, meyakini bahwasanya Allah satu-satunya zat yang menciptakan, memiliki dan juga apa? Mengatur. Karena kita sudah mengakui ini,
maka kita juga harus apa? Mengakui bahwasanya Allah satu-satunya apa? Yang berhak untuk disembah. Wa illa, kalau kalian tidak demikian, hanya mengakui rububiyahnya tetapi enggak mau menyembah hanya kepada Allah, kana mutanaqidon, yang demikian ini termasuk kontradiksi yang ada di dalam diri kalian. Gimana kalian sudah diciptakan tetapi apa? Tidak mau menyembah kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Lanjut kita baca lagi. Qauluhu, firman Allah Subhanahu wa taala, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang bertakwa, yaitu apa? Min ajli an tahsulu 'ala taqwa, yaitu agar kalian benar-benar mendapatkan predikat takwa. Ya, kita menyadari ya bahwasanya Allah cipta kita, maka kita hendaknya menyembah Allah. Yang demikian agar apa? Agar kita mendapatkan predikat orang sebagai orang bertakwa. Wa taqwa hiya, ya, takwa adalah ittikhadu wiqayatin min adzabillah bittiba'i awamirihi wasinabi nawahihi. Takwa adalah berlindung dari azabnya Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintahnya serta menjauhi apa? Larangan-larangannya. Perintahnya apa tadi? U'budu rabbakum, sembahlah para kalian. Ini baru dikatakan orang bertakwa. Makanya kalau kita disuruh sholat, ya sholat, disuruh menyembelih hewan kurban sebagaimana kemarin, ya kita menyembelih hewan kurban, ya sebagai bentuk apa? Sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah, dan sebagai bentuk kita apa? Hamba yang taat kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka tadi itu Bu, kemarin di Masjid Thaibah ya, sudah 2 tahun atau 3 tahun ini, alhamdulillah ketika saya pegang, Ustadz Muhammad Nur Yasin itu kalau Idul Adha bilang, suruh sohibul kurbannya motong sendiri. Saya dari 40 sohibul kurban ya, 47, alhamdulillah ya, hampir separuh dia berani motong sendiri, meskipun kambing Pak ya. Jadi ketika daftar kan saya tanya nama, alamat, kemudian maksudnya kalau alamat dagingnya ya, kalau mau dia, terus dagingnya diantar apa diambil sendiri, kemudian nomor teleponnya yang aktif ya. Saya bilang ketika itu, Pak nanti potong sendiri Pak ya. Misalnya istrinya, kalau misalnya istrinya bilang gini, Bu nanti potong sendiri Bu ya. Ibunya saya tawarin, karena ibunya daftarkan. Oh enggak Ustaz, jangan saya tidak bisa. Nah kalau gitu suaminya Bu, suami Ustaz ya, ada yang minder-minder, maju mundur. Suami Ustaz, tapi suami saya nggak pernah nyembelih Pak Ustaz. Ya nggak apa-apa Bu, nanti diajarin sama teman-teman. Nggak apa-apa ya Ustaz dulu. Nggak apa-apa, menyembelih sendiri ya. Sebagai bentuk ini beribadah ya, agar merasakan bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam dahulu diperintah Allah untuk menyembelih siapa? Anaknya. Kita Pak, jangankan mau nyembelih anak Pak, ayo kita nyaduk aja, nyaduk dia sampai dia nangis kesakitan, tego tak hati ini? Tidak tego Pak, apalagi sampai apa? Nyembelih. Nah makanya saya ini kalau ketemu mereka, ayo nyembelih Pak sendiri. Terus gimana caranya Ustadz? Nah ini pisunya, tak kasih pisunya Pak. Jadi tak kasih pisu, bukan pisu yang nggak landep Pak ya. Kalau nggak landep malah kasihan nanti dia udah awalnya sudah nggak tega, ketemu lagi nggak landep, tambah nggak tega lagi. Tak kasih pisu benar-benar landep Pak ya. Pak gini Pak, cara megangnya begini. Sudah, nanti penjenengan tempelkan aja di leher, langsung Bismillah Allahu Akbar, tusuk yang dalam. Bismillah, putus, jangan putus, bukan putus lehernya, putus urat-uratnya, jangan diputus langsung lehernya Pak ya. Itu sebagian ulama mengatakan hukumnya Pak makruh. Ada orang nyembelih itu Pak, pisunya melundir gini, putus langsung lehernya kambing itu. Kebetulan kambingnya kecil ya, saya pernah lihat video. Nah, kita itu bagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala agar dia merasakan. Ada lagi yang beralasan begini, mau ngeles ya bukan ngeles ya, mungkin enggak ada orang ya, saya berusaha tuh. Pak Ustaz, saya enggak berani sama darah. Loh, kenapa enggak berani sama darah? Darahnya enggak gigit, Pak. Bilang, darahnya enggak gigit, Pak. Aman insyaallah. Ya tapi Ustaz, muncrat darahnya saya takut. Enggak apa-apa Pak, nanti dicuci pakai. Pokoknya saya dorong terus sampai dapat dia. Kalau sudah mentok, sudah saya enggak punya alasan lagi, sudah ya sudah. Tawakal sama Allah sudah. Akhirnya alhamdulillah saya bersyukur tadi Pak ya. Tahun ini tuh hampir 50% dari 40-an kambing itu dia bisa berani motong sendiri. Hampir 20 orang.
Sisanya kan karena jauh rumahnya alasannya. Yang kedua yaitu karena dia hanya titip di kita, dia di luar negeri. Karena di luar negeri nggak ada di Thailand. Ada satu orang yang sudah 3 tahun ini saya pegang, dia di Thailand orangnya. Tapi ya Setiap Idul Adha dia korban tempat kita karena sohibnya itu teman yayasan kita, taruh di sini. Tak tulis Pak, temannya tak suruh motong. Gitu juga ada teman-teman dari kita. Sudah tak tulis namanya. Disembelih fulan, tak tulis Pak. Jadi biar nggak sembarangan ya. Ada aja dari teman kita sendiri ya, yang takut kabur. Gua nggak mau. Ente buat masalah aja di hidup anak nggak berani sama darah. Kabur dia. Qadarullah wa masya'a fa'al. Maka ya, jadi kita bisa merasakan bagaimana Nabi Ibrahim, yaitu apa? Menyembelih anaknya. Kita hanya menyembelih seekor apa? Kambing. Ya. Harus berani. Nah, terus lanjut. Ini alasan lagi. Firman Allah Subhanahu wa taala, ja'ala lakumul arda firasya, di halaman masih 77. Ini alasan juga yang menjadikan kita ini kenapa kok nyembah Allah, yaitu Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan apa? Bumi sebagai apa? Hamparan. Maksudnya ialah apa? Ja'alaha firasyan wa mahadan. Allah Subhanahu wa taala menjadikan bumi ini sebagai apa? Sebagai hamparan, ya. Nastamti'u fiha, kita bersenang-senang berbahagia di atasnya, min ghairi masyaqqatin wala ta'abin, tanpa ada kesulitan maupun kelelahan. Kama yanamul insanu ala firashihi, sebagaimana manusia itu tidur di atas apa? Di atas kasurnya. Lihat. Coba kalau kita lihat koreksi hidup kita selama 24 jam saja. Berapa jam kita senang-senang, berapa jam kita ibadah, berapa jam kita apa? Memikirkan kehidupan kita di akhirat. Pasti kalau kita pikir banyaknya apa? Senang-senangnya. Iya apa tidak Bu? Iya. Apalagi sekarang musim apa? Liburan anak sekolah. Iya apa tidak Mas Alban? Mas Alban ini anaknya belum sekolah. Kayak kemarin saya pulang sekolah ditodong anak saya. Pulang ambil rapotan itu belum ambil rapot sebenarnya. Ditodong, Abah ke Taman Kelinci. Loh, Taman Kelinci di mana nak? Di mana di Batu, minta yang di Batu Bu. Berangkat jam 10 Bu, mau ke Batu. Mau sampai Batu jam berapa? Belum macetnya, belum terpotong waktu apa sholat. Akhirnya jalan kita. Lihat, dari pagi urusan dunia rapotan, ya. Saya tuh senang Bu ya, Masya Allah ya. Kemarin tuh ketika rapotan itu hati itu menangis, hati ya, hanya bukan air mata, hati itu menangis. Kenapa? Sia-sia waktu saya dulu. Kenapa? Karena Masya Allah, anak-anak sekarang itu TK ada yang sudah selesai 1 juz. Senang Bu. Ya, hafalannya kuat. Maksudnya kuat, bisa menghafal. Cuman bacaannya mungkin lebih diperbaiki. Wajar, anak TK begitulah bacaannya. Senang, gembira. Masya Allah. Jadi kalau mikir kita dulu TK, Ibu TK hafal surat apa dulu? Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, Al-Kafirun, temuan mungkin Al-Lahab, ya pendek-pendek gitu tak kan? Tapi senang Bu ketika ada anak diuji ya. Sama ada yang uji bukan gurunya sendiri, dari orang lain yang sudah mendapatkan syahadah tahfidz, kemudian ada yang uji anak-anak TK. Ayo coba adik-adik, siapa yang sudah hafal 1 juz? Disebutkan ada 4 orang kemarin ketika wisuda. Masya Allah. Kemudian dites satu-satu. Kamu ya, coba berdiri, lanjutkan ayat dari surat yang Ustadz baca ya. Siap-siap ya. Disebutkan suratnya. Nyambung Pak langsung. Saya ingat, ini surat At-Tariq. Ini surat ayatnya apa? Al-Lail. Ini surat An-Nazi'at. Masya Allah bisa mereka. Allah mikir, ya Allah, TK dulu kita ini ngapain aja gitu loh. Sampai sekarang juga kita ngapain aja, nggak hafal-hafal gitu loh. Ayo. Nah, ketika lihat anak-anak hafal gitu Bu ya, Masya Allah juga saya bersyukur, muncul inspirasi di otak saya. Kan sambutan dari yayasan kan terakhir Bu ya, ditaruh di belakang. Muncul di otak saya itu inspirasi. Apa ya? Oh iya, anak itu antara perhiasan dan juga apa? Fitnah. Saya sebutkan Pak, ketika wisuda kemarin, maksudnya ketika acara perpisahan di masjid kemarin, Pak, anak-anak kita yang kita miliki sekarang, anak saya dan anak panjenengan itu antara perhiasan dan juga apa? Fitnah. Saya sebutkan Pak. Kenapa saya katakan perhiasan? Bukankah Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Kahfi di ayat yang panjenengan sudah hafal? Kata Allah mengatakan apa? Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Yaitu apa artinya?
harta dan juga anak-anak merupakan perhiasan dari kehidupan apa? Dunia. Saya tanya sama bapak-bapak dan ibu, senang enggak anak lihat hafal 1 juz, setengah juz, kemudian hafal doa-doa, bahkan yang Masya Allah Bu ya, Masya Allah ya, saya Masya Allah, ada 2 orang yang buat anak Masya Allah, takjub betul. Pembawa acaranya kemarin itu 2 anak TK Bu. Anak TK itu sudah bisa baca seukuran, Masya Allah, saya senang Mbak. Itu senang bukan main. Perhiaskan dengan perhiasan, gembira. Saya jelaskan sama mereka, maka hendaknya sebagai orang tua ketika mengetahui anak sebagai perhiasan, hendaknya menjaga baik-baik agar perhiasannya tidak apa? Ternodai, tidak rusak oleh orang-orang, oleh nafsu, oleh apa? Pemikiran-pemikiran yang sesat. Dijaga baik-baik anaknya, Pak. Tetapi selain itu boleh saya sebutkan, anak itu juga bisa menjadi apa? Fitnah bagi orang tuanya. Buktinya apa? Buktinya banyak orang hafal Al-Quran, tetapi dia apa? Al-Quran ini seperti apa? Tidak meresap dalam kehidupannya sehari-hari. Tak sebutkan. Seakan-akan Al-Quran tidak ada pada sikapnya sehari-hari, enggak ada. Al-Quran itu hanya sampai di mana? Di lisan dan tenggorokannya saja, tapi tidak berbakti sama orang tuanya. Bukankah Nabi SAW sebutkan kana khuluquhul Quran? Kata Aisyah, Nabi itu akhlaknya seperti apa? Al-Quran. Maka panjenengan ketika di rumah hendaknya apa? Mempraktikkan isi dari Al-Quran yang sudah dihafal oleh anak-anak panjenengan. Saya langsung tes Pak orang tuanya kemarin. Karena kebetulan saya sudah hafal Pak ya. Maksudnya hafal hadisnya maksudnya. Tak tes Pak. Kebetulan ada beberapa anak didik itu bawa hadis begini Pak. Haqqul muslimi al muslimi sittun. Hak muslim dari muslim yang lainnya ada berapa? Ada 6. Yang pertama, idza laqitahu fasallim alaihi. Coba siapa di antara bapak-bapak yang kalau pulang ke rumah selalu mengucapkan salam, ketemu anaknya mengucapkan salam, berangkat kerja mengucapkan salam? Siapa Pak? Ini baru 1 hadis Pak, belum penjelasan dari hadis-hadis yang lainnya. Misalnya apa? Kalau orang tua mengucapkan salam kepada anak, maka menunjukkan apa? Ketawaduannya. Orang tua kepada anak, anak kepada orang tua mengucapkan salam, menunjukkan rasa hormatnya. Siapa di antara panjenengan yang mempraktikkan hadis ini di rumah dengan baik? Hendaknya mereka ini merenungkan hadis ini. Terus saya tanya lagi, yang kedua misalnya, ketika Nabi bersabda tadi apa? Yang kedua yaitu apa? Yang keberapa? Yang keempat, mohon maaf. Kalau bersin mengucapkan Alhamdulillah. Siapa di antara bapak dan ibu kalau anaknya bersin di rumah dan dia lupa ucapan Alhamdulillah, bapaknya mengingatkan atau ibunya mengingatkan? Ada? Harusnya ada. Saya bilang apa? Harusnya apa? Ada. Atau misalnya bapaknya bersin kemudian mengucapkan Alhamdulillah, anaknya nggak mengucapkan Yarhamukallah, diingatkan anaknya? Ada? Harusnya ada. Mudah-mudahan apa? Ada. Ini praktek Pak. Karena mendidik anak itu butuh 3. Ingat ya, ini yang saya amati ya. Mungkin ada ustaz lain bisa jelain. Mendidik anak itu cuma butuh 3. 1, minta tolong sama Allah. Maaf, 3 atau 4 pas, tambahin 4 pas. Yang satu yaitu apa? Minta tolong sama Allah. Enggak akan berhasil pendidikan kepada anak kecuali bantuan saya Allah. Yang kedua, sabar. Yang kedua bahasa sabar. Ingat Pak, mendidik anak masa mereka apalagi sekarang itu masih masa apa? Masih masa menanam. Panennya kapan? Nanti kalau dia sudah besar, itu panennya Pak. Sebagian orang tua itu kesusu. Terlalu bangga kalau dia hanya menghafal apa? Hadis tapi lupa praktek. Yang ketiga yaitu apa? Praktek sehari-hari itu harus ditunjukkan. Orang tua, jadi yang pertama itu apa? Minta tolong sama Allah. Yang kedua sabar. Yang ketiga apa? Praktek sehari-hari itu harus ditunjukkan oleh orang tuanya. Gimana panjenengan pingin ya, mohon maaf ya ini ibu-ibu, mohon maaf kebetulan dari ibu-ibu. Gimana panjenengan ya ingin punya anak perempuan taat sama suaminya, tapi panjenengan tidak pernah contohkan taat sama suami panjenengan sendiri. Bisa apa tidak? Ayo bisa apa enggak? Ya enggak bisa tuh kalau panjenengan tidak taat sama suami kok bisa anaknya taat? Ya mudah-mudahan bisa taat. Ya, tapi pada umumnya bagaimana? Tidak taat. Begitulah para suami. Gimana panjenengan pengen punya apa? Anak-anak yang sayang sama istrinya, lemah lembut, tapi apa? Panjenengan istri salah sedikit langsung dikampleng. Panjenengan istri salah sedikit langsung apa? Dilok-lokno. Mohon maaf. Berarti apa? Butuh apa? Praktek. Gak bisa tanpa praktek Pak. Harus praktek. Panjenengan pengen
anaknya itu rajin membaca Al-Quran, Masya Allah, bagus ikutkan di rumah belajar yang muslim-muslim, rumah Quran yang muslim-muslim. Tapi orang tuanya rata mau Quran, kira-kira bisa apa tidak? Secara umumnya tidak bisa. Mungkin ada, ya, tapi secara umum biasanya apa? Tidak mungkin. Ya. Kemudian yang keempat yaitu apa? Lemah lembut. Itu anak itu cuma itu toh, Pak. Jadi apa? Yang pertama minta tolong sama Allah, yang kedua apa? Sabar, yang ketiga apa? Praktek, yang keempat apa? Lemah lembut. Titik, wis. Gimana panjenengan pengen punya anak lelaki yang pemberani, tetapi apa? Jenengan sendiri koci. Kau nyembelih kambing ono aya alasannya. Kemarin Bu ya, alhamdulillah atas izin dari ibu saya saya bilang sama ibu, tahun ini kambingku tak bawa ke rumah, tak sembelih diri. Saya bersyukurnya Bu ya, ada paman dari Jakarta yang dulu kerja di pemotongan hewan juga, itu pulang ke Surabaya. Jadi saya pertama, kemudian tiba-tiba bapak mertua istri WA meneruskan pesannya bapak mertua, Mas, kambingnya bapak sembelih di rumah katanya, nanti mau bagi-bagi sendiri. Oke, 2. Sedang saya Pak, 2 ekor. Kemudian ada WA lagi dari bukan mbah, maksudnya tante, ya, maksudnya adiknya ibu saya. Kemudian bilang, nanti hewan yang mbah dipotong di rumah aja. 3, alhamdulillah 3 ekor tak potong Pak, di rumah, di wian. Jadi wingi ku mari khutbah, mari sholat, aku udah WA paman, mengko nek mari khutbah langsung ngiclik. Gak usah kalau khutbah. Soalnya apa? Aku sibuk nang thayyibah iki. Oke. Jadi selesai kan mendengarkan khutbah itu hukumnya apa? Hukumnya apa? Sunnah. Enggak apa-apa didengarkan, enggak apa-apa. Didengarkan boleh, didengarkan juga apa, Bu? Boleh. Ada kemarin, kebetulan kan saya sholat Id enggak ada jadwal ya. Ada kemarin ya yang ngumumkan itu ya, ngumumkan biar segera datang. Hendaknya para jamaah nanti, ini kebetulan saya kenal orangnya, saya pinjam nomor handphonenya. Hendaknya para jamaah setelah sholat Id mendengarkan apa? Khutbah. Langsung dia ngomong begini Pak lanjutnya. Karena barang siapa yang tidak mendengar khutbah Id, seakan-akan dia nggak sholat Id. Emosi langsung dalam hati. Tak cari hadisnya, tak tulis. Mendengarkan khutbah Id itu hukumnya sunnah. Mau dengarkan, tidak wajib. Mau dengarkan boleh, tidak mendengar juga tidak mengapa. Tak kirim langsung Pak. Masya Allahnya juga, dia langsung baca Pak. Syukran Ustaz, afwan, barakallahu fiik, alhamdulillah. Satu dia ngomong gitu lagi Pak. Jadi anak pulang gak ada info kayak gitu. Pulang, motong 3 ekor, Masya Allah. Anak kami pingin motong, Abah boleh motong enggak? Wah ini sudah disembelih, kamu terlambat tadi. Dia bilang begitu. Maka, ya nih, bumi ini tempat kita senang-senang Pak. Masya Allah, ya. Bumi tempat kita berbahagia dengan segala perhiasan dunianya, mau mobilnya, mau motornya. Jangankan mobil harga 1M, kita punya motor baru 25 juta aja senangnya setengah mati, ya apa tidak? Iya. Punya motor Beat yang harganya 22 jutaan mungkin ya, saya nggak tahu. Itu senang apa tidak? Senang Pak. Uang lewati jeglongannya minggir kok. Saking apa? Senangnya punya motor apa baru. Mau ada motor-motor baru itu, Masya Allah. Kalau ada lihat genangan air, minggir Pak, nggak mau. Motor baru, nggak mau kena apa? Genangan air, harus mengkilat terus, hitam terus. Masya Allah, senang Pak. Makanya karena sebab ini kita diperintahkan untuk apa? Menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian lanjut. Dia berkata, jadi was-samaa'a binaa'a, yaitu langit sebagai atap, ya. Fawwaqna, ya. Li'annal binaa yusiru fauqa, yaitu apa maksudnya ialah di atas kita atau fauqana, li'annal binaa yusiru fauqa, karena atap itu selalu berada di atas. Fasama'u bina'un li ahlil ardi, langit itu menjadi atap bagi penduduk bumi. Wa hiya saqafun mahfudun kama qala ta'ala, dan dia adalah apa? Atap yang terpelihara, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihat langit kita ini sebagai atap kita, ya. Tidak langsung kena meteor. Kan kalau pernah panjenengan baca, hampir setiap saat itu meteor apa? Masuk kemana? Ke bumi. Ya ada langit. Masya Allah Pak ya. Dengan langit itu orang indah, yakni dunia itu menjadi semakin apa? Indah. Wah gini stres lihat langit, dapat inspirasi, ya kan?
Masya Allah. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ja'alna as-samaa'a saqafan mahfudha." Dan kami jadikan langit sebagai apa? Atap yang terpelihara. Wa hum an ayatiha mu'ridun. Sedangkan mereka tentang apa? Tentang ayat Allah Subhanahu wa taala mereka apa? Mereka menolaknya, naudzubillah. Atau terdapat apa? Mohon maaf. Dan mereka berpaling terhadap apa? Tanda-tanda Allah Subhanahu wa taala. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala lainnya yaitu apa? Lanjut masih dalam surat Al-Baqarah, wa anzala minas samaa'i ma'an, dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan dari langit itu apa? Air. Ai anzala minal uluwi au minas sahabi ma'an tahuran. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan dari ketinggian atau dari awan yaitu apa? Air yang suci. Ya. Seperti mas sekarang, alhamdulillah pagi ini Surabaya mendung, ya kan, nikmat, ya nggak panas. Berbeda dengan hari kemarin panas, ya. Kemudian pada saat Idul Adha kemarin terang, alhamdulillah. Bapak pernah bayangkan kalau pas waya Idul Adha hujan, apa ndak bubar itu penyembelihan. Saya waktu kan kalau nggak salah Idul Adha kemarin hari Senin ya, kalau nggak salah ya Sabtu tuh hujan lebat Surabaya itu. Sabtu pekan lalu tuh kalau nggak salah Surabaya hujan lebat. Saya mikir, saya sampai WA, mau lihat misalnya lihat di WA saya bisa, misalnya lihat saya WA di grup teman-teman, kita harus punya second plan ini kalau misalnya hujan. Karena di tempat kita waktu penyembelihan di Masjid Thaibah tuh, maksudnya di sekitar Masjid Thaibah di lapangannya itu masih atap langit pak. Nih udan kim pak. Mbak, mau gimana mau dilanjutkin? Besok belum tentu orang masih punya tenaga. Dan juga mungkin Sohibul Kurban sudah teriak-teriak, Pak Ustadz, hewan saya sudah dipotong belum? Saya mau potong kuku. Itu Sohibul Kurban itu gitu semua Pak. Jadi kalau korbanan itu, Pak Ustadz, tolong Pak Ustadz, hewannya sudah sembelih, kok sudah sembelih, tolong laporkan Pak Ustadz, ya saya mau potong kuku. Wah begitu semua. Tapi Masya Allah, Allah jadikan apa? Terang langit ini. Saya bersyukur Pak. Itu bersyukur sekali saya pada saat Idul Adha itu apa? Terang. Karena saya pernah melewati Idul Adha itu waktu saya masih SD di Masjid Al-Muttaqin, ya di lapangannya itu kan hujan. Tapi saya bersyukur di Masjid Al-Muttaqin juga ketika itu sudah apa? Sudah tertutup samping-sampingnya itu. Jadi aman meskipun hujan selebat apapun tidak ada masalah, hanya hewannya aja yang kehujanan sebelum disembelih. Nah, lihatlah di sini. Kata Allah mengatakan, Allah yang menurunkan apa? Hujan dari apa? Dari langit. Kemudian sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala surat An-Nahl ayat ke-10, lakum minhu syarabun wa minhu syajar fihi tusimun. Kata Allah mengatakan sebagiannya menjadi minuman untuk kalian dan sebagiannya menyuburkan tumbuh-tumbuhan, ya, yang pada tempat tumbuhnya kamu menggembalakan ternakmu. Kata Allah mengatakan lakum minhu syarab, untuk kalian dari air itu, ya, dari air tadi untuk apa? Untuk minum. Wa minhu syajar, dan dari air itu untuk apa? Untuk agar tanaman-tanaman menjadi tumbuh. Fihi tusimun, yang dimana di tanaman-tanaman tadi yaitu apa? Hewan-hewan ternak kalian makan dari apa? Dari tumbuhan-tumbuhan tadi. Betul. Peternak itu kalau sudah masuk musim kemarau, pusing memutar otak gimana dia bisa mendapatkan rumput gajah atau rumput hijau. Serius. Panjenengan belum jadi peternak kan? Banyak sekali peternak itu harus memutar otak bagaimana dia mendapatkan rumput pada musim apa? Kemarau. Ya, makanya alhamdulillah sekarang karena kemajuan teknologi ada yang namanya makanan bagi hewan ternak yaitu apa? Konsentrat sebagai pengganti apa? Rumput. Cuman konsentrat ini ya wallahu a'lam ya, yang saya ketahui biasanya kalau dalam untuk hewan ini biasanya itu menjadi lemak, bukan menjadi apa? Daging. Tapi kalau rumput itu menjadi apa? Daging, bukan menjadi apa? Lemak. Ya. Makanya kalau panjenengan Masya Allah, ini makannya apa? Rumput terus. Wah ini zen. Berarti apa? Isinya pada daging pada umumnya. Nah. Kemudian qauluhu, firman Allah Subhanahu wa taala ketika melanjutkan surat Al-Baqarah, wa anzala minas samaa'i ma'an rizqan lakum, ya, sebagai rezeki bagi kalian, yaitu apa maksudnya? Ai ata'un lakum, yaitu sebagai pemberian bagi kalian. Wa fi ayatin ukhra mata'al lakum wa li an'amikum. Dalam surat apa? An-Naziat, yaitu apa? Sebagai makanan untuk kalian dan hewan ternak kalian. Ya, Masya Allah.
Kemudian qauluhu, firman Allah Subhanahu wa taala di akhir ayat, fala taj'alu lillahi andadan, janganlah kalian menjadikan bagi Allah Subhanahu wa taala tandingan-tandingan. Apa maksudnya? Ai la taj'alu li hadzal ladzi khalaqakum, janganlah kalian menjadikan untuk yang menciptakan kalian dan juga menciptakan orang-orang sebelum kalian, dan menjadikan bumi sebagai hamparan dan langit sebagai atap. Wa anzala lakum minas sama'i ma'an, dan janganlah kalian menjadikan bagi zat yang menjadikan untuk kalian, ya, yakni apa? Dari langit itu apa? Air. Kemudian Allah tumbuhkan tumbuh-tumbuhan sebagai apa? Sebagai rezeki untuk kalian. La taj'alu lahu andadan, janganlah kalian menjadikan untuknya tandingan-tandingan. Ta'budunaha, kamu yang dimana kamu sembah, kama ta'budunallah, sebagaimana kamu menyembah Allah Subhanahu wa taala. Murka apa Allah, Pak? Loh, gimana Allah yang nyiptakan kita dan orang-orang sebelum kita? Allah yang apa? Lihat ayatnya itu. Allah yang apa? Menjadikan bumi ini sebagai hamparan, kita senang-senang di atasnya. Allah yang menjadikan apa? Langit sebagai atap. Allah yang menjadikan apa? Langit, atau yang menurunkan dari langit apa? Yaitu apa? Air, sehingga tumbuh tumbuhan. Tapi kok kita apa? Justru menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak apa? Tidak boleh. Maka disebutkan di sini, la taj'alu lahu andadan, janganlah kalian menjadikan untuknya tandingan-tandingan. Ta'budunaha, yang kalian sembah, kama ta'budunallah, sebagaimana kalian pula menyembah siapa? Menyembah Allah Subhanahu wa taala. Au tuhibbunaha kama tuhibbunallah, atau yang kalian sembah sebagaimana kalian menyembah Allah Subhanahu wa taala. Fa inna dzalika, karena yang demikian itu, ghairu laikin bikum la aqlan wala syar'an, karena yang demikian itu tidak pantas bagi kalian secara akal atau secara syariat. Tidak pantas. Secara akal, mas, ente itu diciptakan, maka tidak boleh kalian apa? Menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Secara syariat, Allah memerintahkan kalian untuk apa? Menyembah hanya kepada siapa? Kepada dirinya. Lah kok ente nyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala? Kok ente berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala? Kok anda takut kepada siapa selain Allah Subhanahu wa taala? Kok anda beristighatsah, beristi'anah, memohon pertolongan kepada selain Allah Subhanahu wa taala? Tidak pantas. Secara akal itu tidak boleh, apalagi secara syariat. Ya. Ini merupakan hal apa? Yang bertentangan. Kemudian disebutkan di sini, wa qauluhu, dan firman Allah Subhanahu wa taala melanjutkan surat Al-Baqarah ayat 21 ayat 22 tadi, fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun, janganlah engkau menjadikan bagi Allah Subhanahu wa taala tandingan-tandingan sedangkan kalian mengetahuinya. Ai ta'lamun, engkau mengetahui, annahu la nidda lahu wa annahu biyadihi al-khalqu war rizqu wat tadbir. Kamu tuh sudah tahu bahwasanya enggak ada tandingan bagi Allah, enggak mungkin. Enggak ada yang bisa menandingi Allah Subhanahu wa taala, Pak. Dalam hal apapun tidak ada yang bisa. Siapa yang bisa membuat matahari? Enggak ada. Saat terang-terangnya sinar yang dibuat oleh manusia, tidak ada sinar yang lebih terang daripada matahari. Coba sekarang kalau mendung begini, sebagian orang senang, sebagian orang sedih apa tidak? Sedih. Yang sedih siapa di antaranya? Ibu-ibu. Cemburuannya apa? Mamel. Kemudian laundry itu sedih, Pak, kalau mendung ini, Pak. Dalam artian apa? Laundry yang pengeringnya masih pakai apa? Matahari. Setelah dicuci kering, kemudian dijemur matahari, itu sedih, Pak. Tapi kalau laundry yang modern kan keringnya itu pakai kering mesin, tahu ya? Pernah tahu? Yang keringkannya pakai maksudnya kering, Bu, pakai mesin. Cuman saya pribadi masih nggak suka ya. Kenapa? Karena terkadang masih mamel. Mungkin bagian ininya kering, bagian baju dada, belak pohongnya kering, tapi di bagian ketiak masih basah. Nah, itu biasanya saya tidak suka makannya. Sedih, Pak. Tapi siapa yang bisa menciptakan tandingan matahari? Wah, matahari diharapkan seluruh manusia. Sak panas-panasnya Surabaya nek wae mendung terus-terusan petang dino, sapa sing berharap, Pak? Tidak bisa. Makanya kita tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala la niddalahu, tidak ada tandingan baginya. Kemudian wa annahu, dan di tangannya Allah Subhanahu wa taala yaitu apa? Masalah penciptaan, masalah rezeki, masalah pengaturan. Fala taj'alu lahu syarikan fil ibadati, maka tidak boleh ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala di dalam masalah peribadatan. Jadi ma'asyiral ummahat, perhatikan ya, karena kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala Rabb yang menciptakan, mengatur, memiliki alam semesta, maka
janganlah apa panjenengan berharap atau bergantung kepada selain Allah Subhanahu wa taala dalam urusan apapun. Misal lagi ribut sama suami, ya minta sama Allah Bu agar apa? Allah lembutkan apa hati suami dan hatinya panjenengan. Jangan apa tunjukkan ego masing-masing, keliru. Kalau bertengkar sama suami, yang ada hanya apa? Nunjukkan ego, menunjukkan apa? Hak-haknya. Oh Mas, jenengan nih gono awakku, omah iki kotor Mas. Sopo sing arep nyapu, sampean gelem ta nyapu, misalnya begitu. Yang suaminya juga begitu. Dik, kon niku aja ngono karo suami ini, aku ndak kerja. Kon oleh duit teko ndi? Gawe tuku pel-pelan. Gawe tuku gas, gawe tuku apa maneh? Bahan-bahan makanan. Sopo? Padahal dua-duanya pada saling apa? Keterka. Kenapa ndak minta sama Allah? Ya Allah, astagfirullahaladzim, Mas purani Mas. Aku sepurani, aku ngamuk karo panjenengan, aku khilaf. Yang suami juga begitu seharusnya. Aku supaya Allah astagfirullah, minta ampun sama Allah Subhanahu wa taala. Siapa? Minta agar apa? Dilembutkan hati kedua masing-masing, ya. Kita tahu Allah yang ciptakan kita, Allah yang apa? Mengatur urusan kita, maka kita minta sama Allah Subhanahu wa taala agar apa? Dikembalikan apa? Damai, rujuk sebagaimana sedia kala, ya. Jadi ikhwani fiddin, azallahu wa iyyakum, dari bab ini ya kita mempelajari bahasanya apa? Karena Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita, ya maka tidak pantas bagi kita untuk apa? Menyembah, mengagungkan selain daripada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Semoga apa yang disampaikan pada pagi hari ini memberikan manfaat bagi saya khususnya dan kepada panjenengan semua. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.